menceritakan. Tahu aja mau beli HP baru nih gue. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Yeay. Apa sih? Jadi kita mau bikin video cerita-cerita gitu tentang santet. Check it out. Udah nih berhenti dulu aja. Udah balik ya. Santet itu apa sih? Kok banyak banget di Indonesia ya? Kalau menurut gua, santet itu kayak kiriman dari orang-orang yang nggak suka sama kita gitu loh. Menurut gue juga santet itu yang kayak apa sih, kiriman dari orang-orang yang gak suka sama kita, makanya dia ngelakuin apa sih ritual santet gitu nggak sih? Serem ya. Sumpah gue pernah denger ya pas di SMP itu tuh temen gue cerita kayak ternyata tuh neneknya tuh diguna-guna loh. Ini ya? Karena apa sih namanya, beberapa minggu sebelumnya itu suaminya meninggal. Terus si neneknya itu tuh awalnya kayak bilang nenek nggak mau nikah lagi gitu ke anaknya ini. Terus habis itu tiba-tiba beberapa minggu kemudian dia nikah sama orang yang dia bilang benci. Jadi tuh iya, sebelumnya tuh kayak apa sih namanya, si neneknya itu kayak benci banget sama orang itu, kayak sampai benci 7 turunan kayak gitu. Terus habis itu kayak pas tiba-tiba suaminya meninggal, beberapa minggu kemudian dia nikah. Padahal kayak anak-anaknya tuh kayak udah nggak usah nikah sama dia tuh nggak baik gitu-gitu kan. Terus habis itu ternyata apa coba, neneknya tuh dipelet, terus juga kayak apa sih namanya, tanahnya. Jadi tuh si suami barunya ini kayak nyuruh beli tanah gitu, rumahnya mending dijual aja ngincer warisan gitu ya? Iya, ngincer warisan. Kayak untung aja tuh anaknya tuh kayak pada jangan gitu. Terus habis itu kayak sampai rumahnya hampir mau dijual gitu loh, padahal itu rumah terakhirnya gitu loh. Terus kayak untung aja si anaknya itu bisa mencegahnya kayak gitu. Ada bukti santetnya itu? Kayaknya nggak ada bukti santetnya, tapi tuh kayak anak-anaknya tahu kalau misalkan itu dia guna-guna gitu loh. Soalnya kayak aneh banget nggak sih, masa tiba-tiba suka gitu, yang awalnya kan benci banget gitu, kayak bener-bener ketemu aja tuh nggak mau gitu. Kayak masa tiba-tiba nikah ya, aneh banget. Aneh sih. Mana diporotin gitu, ngeselin deh. Terus akhirnya dibawa ke ustadz kayak gitu. Terus untung ya udah nggak ini lagi. Terus cerai nggak? Cerai ya, untungnya. Kamu ada cerita nggak Pak kayak gitu? Jadi dulu aku punya warung pecel lele. Ya, tapi yang apa sih yang arah-arahin itu, yang apa sih yang itu pokoknya ya dia itu om aku kan, jadi dia selalu ada di warung itu. Nah emang sambelnya om aku tuh enak kata orang, jadi suka rame kan. Tapi ada satu saat tuh ada orang bilang, Pak kemarin nggak jualan ya? Padahal jualan, tapi kok saya ngeliat warungnya nutup, nggak ada gitu kan, nggak kelihatan gitu kan. Ternyata om aku pas ngeliat ternyata dikirimin pocong. Jadi depan warungnya pocongnya tiduran katanya, biar nggak ada yang orang lihat warung pecel lele itu. Biar orang biar nggak kelihatan. Nah habis itu akhirnya dia tuh diusir sama mamaku. Ada lagi yang ngirim. Jadi gelas kosong bersih, tiba-tiba isinya gula. Itu aneh banget kan. Terus di atas genteng warung aku itu ada tisu tergulung-gulung dan isinya gula juga apa garam gitu loh. Nah om aku yang tahu itu langsung dilacak kan, ternyata benar ada orang yang nggak suka sama warung om aku, warung pecel lele ini. Udah dihadepin sama mamaku. Om aku kan kuat energinya gede kan daripada orang itu. Nah, akhirnya orang itu langsung ngalah, langsung hilang gitu. Udah nggak berani lagi buat ngirim-ngirim begituan. Kamu berarti bisa yang kayak gitu ya? Bisa. Jangan banget dah. Iya kan. Kalau udah nggak suka bisa ngelakuin sesuka mereka gitu loh. Terus om aku kan
apa ya, nikahnya tuh masih lama banget gitu loh. Udah berumur tapi belum nikah gitu kan. Udah berumur banget sih. Nah, ternyata dulu pernah cerita kalau ada orang yang bukan orang sih, kayak dia tuh nggak nikah ternyata ada jin yang suka sama dia. Jinnya tuh nempel mulu sama aku. Jinnya cantik katanya. Makanya dia jadi susah nikah karena ada jinnya. Akhirnya jinnya udah deh. Kayak ngomong-ngomong soal santet atau dukun-dukun kayak gitu. Ternyata di belakangnya pondok aku itu dulunya ada dukun. Terus jadi katanya si dukun ini tuh kayak nyuruh si antek-antek ini tuh kayak buat nyuri uang santri. Tuh kayak banyak dah ceritanya pas aku kelas 7. Tuh kayak banyak sampai yang kehilangan 500.000, 300, 200. Terus pas aku kelas 3 Baru ketahuan gitu. kelas 2 itu ada temen aku yang lagi gosok ya. Lagi gosok itu jam 12 malaman, karena kan kalau pagi-pagi kan repot kan. Terus kalau malam-malam juga gantian sama yang lain, jadi dia gosoknya jam 12 malam. Itu dia ngeliat, jadi tuh tahu nggak sih kayak kamar yang letter U kayak gitu. Kamarnya letter U kayak gini, tengah-tengahnya itu kayak lapangan gitu loh. Bukan lapangan sih, kayak lahan kosong aja gitu. Tahu nggak sih kos-kosan yang kayak gini? Jadi dia kayak gini, bukan yang penuh gitu. Iya, dia lagi gosok. Terus dia ngeliat dari arah balkon ke rak sepatu ada tangan segini doang. Terus tangannya gini jalan ke rak sepatu warna hitam. Terus dia langsung kayak baca-baca gitu kan sambil gosok. Untungannya tuh gosoknya tuh sedikit lagi selesai. Terus dia langsung buru-buru ke kamar. Tuh kayak gitu. Tapi itu katanya dukunnya tuh udah dimasukin penjara loh. Tapi nggak tahu deh, kayaknya tuh sisaannya deh. Itu emang maksudnya mau nyuri uang? Iya, nyuri orang. Walaupun dikunci segimanapun, tapi Namanya setan ya tembus gitu kan. Sebenarnya kalau kita cerita itu tuh antara percaya nggak percaya tapi beneran aja. Karena di dunia ini tuh emang bukan ada kita doang, ada dunia lain yang kita tidak bisa lihat gitu kan. kayak Malah kata om aku, nih misalnya kita lagi tempat ini, sebenarnya tuh alam lain juga ada yang di tempat ini. makanya kita harus bilang permisi kan kalau ke tempat manapun. Lagi posisinya lagi cewek dapet ya. Itu wajib banget kita. Cewek tuh rawan banget. Yang nggak boleh bengong dikit doang. Iya benar. Jadi kesimpulannya apa nih guys? Jadi kesimpulannya kita nggak boleh main-main santet karena santet itu bisa merugikan semua orang, terutama buat keluarga terdekat kalian. Terus juga kalau misalkan kalian lagi nggak suka sama seseorang, ya udah maafin aja, legowo aja, biarin biar yang di atas yang ngebales. Nggak boleh ada santet-santet. Kalau misalkan santet nanti bakal berbalik ke diri kita sendiri juga. Kalau iri sama pedagang lain itu juga kayak lebih baik. Namanya rezeki udah ada diatur ya. Kita jangan ngirim-ngirim hal-hal yang malah bikin musibah buat orangnya juga. Udah ada yang mengatur, kita tinggal tunggu dan berdoa saja. Allah tawakal aja. Sekian dari cerita kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. See you. Jangan bilang ke Tuhan kalau ada hantu, tapi bilang ke hantu kalau kita ada Tuhan.